Annyeonghaseyo 여러분, welcome to my South Korea Travel Diary Day 1. Sebelumnya, aku mau share ke kalian beberapa apps yang harus kalian punya sebelum kalian ke Korea. Kalian harus punya Naver Map atau Kakao Map, karena Google Map itu nggak bekerja dengan baik di Korea. Udah gitu, aku saranin kalian install Kakao T untuk memudahkan kalian pesan taksi di sana. Dan kalian juga bisa beli dulu T-Money di airport sebelum kalian berangkat ke hotel kalian untuk memudahkan kalian naik bus dan subway, jadi semacam e-money gitu. Pagi itu aku sampai Korea sekitar jam 8 pagi, proses keluar airportnya itu cepat, dan yang paling aku suka tuh bagasinya keluar cepat banget dan terapi. Aku naik kereta dari airport ke daerah Myeongdong dan di stasiun aku disambut sama opa kesayangan aku, Gong Yoo. Oke, cukup sambutan dari opa. Jadi aku nginep di daerah Myeongdong, tapi karena masih pagi aku belum bisa check-in, aku drop baggage, udah gitu aku pergi makan. Aku makan di restoran yang namanya Ranju Kalmyeon. Jadi menunya ini kayak jjajangmyeon, jampong, dan Chinese food lainnya. Tapi bedanya itu mie-nya gede-gede kalau kalian lihat ya. Mie-nya tuh lebar, kayak kue tiao, lebih lebar dan lebih keras dari kue tiao. Ada yang isinya pork, tapi aku ini pesen yang isinya seafood. Rasanya itu lebih mendok dari jjajangmyeon biasa, tapi enak sih. Tapi porsinya gede. Kalau aku sih habis. Temen aku tapi nggak habis. Ya overall 7 dari 10 lah nilainya. Harga seporsinya ini 9.000 won, kalau dirupiahin itu mungkin 100.000. Dibilang mahal ya enggak, karena sekarang harga makanan di Korea naik banget, jadi menurut aku harganya normal. Habis makan sempet jalan-jalan bentar, lihat-lihat daerah Myeongdong kayak apa sih sekarang, dan check-in di hotel. Aku nginep di Metro Hotel. Semalamnya itu kalau nggak salah dirupiahin sekitar 2,3 juta untuk kamar ini dengan double bed, nggak gitu gede, nggak gitu spacious, jadi aku nggak saranin hotel ini kalau pas kalian pulang butuh packing banyak barang, tapi overall sebenarnya enak dan nyaman sih. Lokasinya oke, banyak cafe dan restoran di sekitarnya, dan kalau mau langsung belanja juga bisa. Plan aku di Daewon itu main ke daerah Yeouido, jadi habis check-in dan mandi aku langsung jalan ke Yeouido. Tujuan pertama aku itu adalah mall yang lagi hype, The Hyundai Seoul. Jadi ini mallnya lumayan baru dan hype. Dalamnya kayak gini, lumayan besar. Nuansa utamanya putih, terus tuh di lantai bawahnya banyak toko-toko yang menarik kayak brand-brand lokal sana, clothing, terus fragrance, terus ada supermarket juga dan makanan-makanan yang menarik. Terus ini aku mau naik ke lantai paling atas ya, hampir paling atas. Jadi ini tuh masih bulan Oktober, tapi kalian bisa lihat nuansanya udah Christmassy banget. Jadi kayak aku tuh seneng banget lihat ini. Kebayang gak sih kalau udah bulan Desember, dekor-dekor di mall, di jalanan tuh bakal lebih keren lagi gitu. Jadi kayak mungkin next time aku pengen banget ke Koreanya tuh akhir November atau awal Desember. Dari itu Hyundai aku nyebrang ke mall di seberangnya, IFC, karena lagi ada pameran Disney artwork dan secara aku anaknya Disney minded, jadi karena deket aku mampir sekalian sambil nunggu waktu untuk sunset cruise. Dari IFC itu aku jalan ke Yeouido Hangang-gwanghwon atau Hangan Park. Itu sekitar jalannya 15-20 menit tergantung secepat apa. Jadi aku mau naik Island Sunset Cruise. Nah, Hangang-gwanghwon ini ada banyak, tapi Yeouido itu kalau aku baca-baca termasuk top 3 dari Hangang-gwanghwon terbaik. Cruise-nya sendiri itu dimulai jam 6 yang sunset cruise, tapi kita harus sampai di portnya itu jam 5.40. Jadi kita harus tukar tiket dulu di sebelah kanan aku di video ini. Jadi di seberang itu pelabuhannya, tempat tukar tiketnya itu aku harus lurus ke kanan.
cita-cita aku yang belum kesampaian itu makan chicken sambil minum 맥주 di Hangang Gongwon atau makan ramyeon. Tapi hari itu belum kesampaian karena ternyata cuacanya lumayan dingin ya. Jadi kayak pengen indoor gitu habis selesai cruise-nya. Jadi sempat ada kesalahan, aku malah masuk dulu menuju ke kapalnya. Bukannya tuker tiket duluan, tapi akhirnya untung keburu untuk tuker tiket dan akhirnya naik ke kapalnya beneran. Oh ya, harga tiket seorangnya itu kalau dirupiahin sekitar 200 ribuan, 210 atau 220 ribu, jadi menurut aku sih nggak terlalu mahal. Jadi sedikit keterangan, si Sunset Cruise ini tuh durasinya bakal 40 menit. Jadi dari tempat ini kita bakal ngelewatin Mapo Daegyo atau Mapo Bridge dan juga Sogang Daegyo atau Sogang Bridge. Udah gitu nanti balik lagi ke lokasi awalnya. Sekarang kita udah mau naik ke cruise-nya. Dan kita langsung ke lantai 2 ya. Jadi ini lantai 2 kapal cruise-nya. Dan kalian udah bisa lihat mataharinya udah mulai terbenam atau udah terbenam ya. Jadi ini kan aku nggak tidur tuh dari semalamnya, hampir nggak tidur. Flight dari Jakarta ke Singapura terus ke Seoul. Terus kayak jadi masih agak setengah sadar ya. Tapi pas naik di cruise ini, terus cuacanya udah dingin dan ngelihat pemandangan dari cruise ini tuh aku kayak baru ngeh, wah udah di Korea nih. Jadi aku mau ngajak kalian lihat pemandangan yang aku lihat selama di cruise ini, karena menurut aku cruise ini tuh worth it banget buat dicoba at least sekali kalau kalian ke Seoul. Jadi untuk beberapa menit ke depan aku mau ngajak kalian untuk lihat view dari Sunset Cruise ini. Enjoy the view.
Gimana, bagus banget kan? Itu day one aku di Korea. Hari itu aku tutup dengan Chimekan di BHC Chicken, salah satu dari top 3 chicken di Korea. I'll see you on day 2.